Gemerlap dunia hiburan sejenak membuat Nikita Mirzani lupa diri. Jejak di masa lalu telah menuntunnya menjadi seperti yang sekarang ini. Dan ketika semuanya telah terjadi, Nikita kembali menelisik jauh ke dalam hati bahwa ia adalah satu-satunya putri dalam keluarga yang ingin menyelesaikan masalah tanpa membebani orang-orang yang ia kasihi. Niki itu anak yang cengeng sebenarnya, ini perasa, terus keras kepala, itu yang Niki rasain. Tapi Niki tidak pernah mau nunjukin kalau Niki ini nangis depan orang atau Niki lagi dalam keadaan susah depan orang gitu. Jadi orang taunya Nikita tuh orang yang ceria, suka bikin ketawa, selalu ada lah, nggak punya masalah kayak gitu. Sebenarnya Niki banyak nyimpen masalah karena Niki nggak gampang untuk curhat sama orang, lebih sering nyimpan sendiri di sini. Baik, anaknya itu friendly, terus nggak pelit. Dia tuh kalau punya, misalkan kalau emang lagi punya duit, misalkan lagi punya duit, dia itu orangnya emang nggak pelit sama teman-teman dan care banget sama temen. Dan orang lihatnya mungkin kayak dari penampilannya aja, dari luarnya aja mungkin akan lihat dia itu, ih kok begini ya. Tapi ternyata di dalamnya, maksudnya kalau kita lebih kenal lagi dia, itu it's really different sama penampilannya. Makanya kalau orang kan suka ngeliat kadang dari luarnya aja gitu. Nggak ada perbedaan. Dulu sebelum jadi artis biasa kayak bagaimana gitu, sekarang mungkin dia akan lebih sombong apa gimana, enggak. Sama aja kayak dulu sama sekarang ya Nikita yang itu gitu, nggak pernah berubah. Lekat dalam bayang kontroversi serta artis seksi, Nikita Mirzani masih mengantungkan cita-cita yang tinggi. Adalah karya seni yang ingin ia banggakan, bukan sekedar sensasi. Demi meretas segala cita-cita itu, ia mulai menata diri dan menyiapkan segala rencana di hari nanti. Dan berkiprah di balik layar adalah salah satu yang terbesit di hatinya kini. Tahun ini Niki punya keinginan kayak Niki pengen bikin FTV, terus ada mau bikin film indie juga. Sebenarnya sih sekarang Niki passionnya lebih kayak seneng di belakang layar sebenarnya gitu. Karena kemarin kenapa Niki ngambil film terus-terusan, di situ Niki sambil belajar gimana caranya untuk jadi sutradara, gimana caranya menjadi penulis cerita kayak gitu. Untuk jangka panjangnya pasti ada, tapi untuk jangka pendeknya yang pasti tahun ini dia lagi mau bikin satu usaha, itu lagi saya juga bantu untuk ngurus. Dia juga dia punya obsesi untuk bikin film. Mungkin tahun ini rencananya dalam beberapa bulan ke depan kalau memang nggak ada halangan dia buat produksi untuk FTV. Dia sendiri yang ide ceritanya dari dia sendiri yang jadi eksekutif produsernya. Dia lagi coba untuk jadi di belakang layar. Dan ada beberapa usaha lain yang lagi disusun. Untuk rencana tahun ini sih yang pasti dia tidak mau cuman jadi seorang artis itu doang. Ada beberapa usaha yang lagi disusun. Kalau program alhamdulillah udah dapet dari salah satu stasiun TV, udah ada 2 program untuk Niki sendiri. Terus sekarang juga udah mulai nyanyi, udah mau bikin mini album, alhamdulillah. Terus ada rencana mau bikin buku juga, perjalanan pendek Nikita Mirzani, karena Niki tanya ke beberapa orang, mereka penasaran Nikita Mirzani ini dari keluarga apa sih gitu kan. Kok bisa sampai jadi artis yang kontroversi, yang katanya orang selalu banyak masalah, nimbulin masalah. Nanti di buku itu Niki ceritain, sebenarnya Niki tidak pernah cari masalah, tapi orang-orang aja yang nyari masalah ke Niki gitu. Ya namanya bukan hanya Nikita ya, setiap artis ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu ya. Gue melihat ya, maksud gue menanggapinya biasa aja lah, toh Nikita juga nggak pernah musingin untuk hal itu. Ya udahlah, ada orang suka sama gue, alhamdulillah. Enggak juga ya, masa iya sih akan suka semua, apalagi Nikita yang selalu digosipin begini begitu, dan itu akan ada pro dan kontranya itu sih. Rekam masa lalu yang mengisi kehidupan Nikita Mirzani telah banyak memberi luka sekaligus pelajaran berarti untuknya memulai hari esok. Dan perseteruan dengan sang ayahanda yang telah berlarut-larut adalah salah satu hal yang ingin ia tuntaskan. Toh sejatinya, di antara seorang anak dan ayah,
masih ada ikatan batin yang tak akan pernah punah dengan segelintir perbedaan. Gue cuma punya orang tua, tinggal satu nih, bokap nih gitu kan. Ya mungkin dia hilaf dulu atau gimana. Jadi Niki maafin dia juga. Terus kita intens SMS-an, tapi kalau ketemu masih males gitu kan, agak aneh gitu. Kalau lihat mukanya, aduh enak banget rasanya gitu. Aduh kok coba dulu nggak gini, pasti gue nggak akan begini dan nyokap gue juga nggak akan begini gitu kan. Jadi pas Niki tanya sama dokter, kanker rahim itu juga ternyata bukan karena apa-apa, bisa jadi karena dia pikiran, tekanan batin dan sebagainya gitu kan. Cuman kalau Niki flashback keulang lagi, terlalu banyak kekecewaan di hati, nggak ada habisnya. Jadi Niki coba untuk memaafkan dan Papa juga udah mau menerima Niki dengan pekerjaan Niki. Karena dia tahu Niki tidak akan pernah mencoreng nama keluarga. Ya pesan buat Nikita. Pesan-pesannya adalah semoga lo bisa ngambil hikmah dari semua masalah dan kejadian yang saat ini lo alamin. Dan mudah-mudahan menjadi proses pendewasaan lo bisa jadi lebih sabar lagi, lebih jadi orang yang lebih baik lagi, terus tapi tetap jadi Nikita Mirzani yang sekarang, tidak sombong dan rajin menabung dan jangan boros-boros. Harapannya saya cuma untuk ngingetin Niki dengan pembelajaran yang kemarin menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih nahan emosi. Saya sendiri melihat dia tadi kayak saya seperti tadi bilang, semua orang punya cara sendiri-sendiri dan mungkin ini caranya dia untuk lebih baik lagi, lebih sabar lagi ke depannya. Itu satu. Kedua, karirnya mudah-mudahan lebih bagus, lebih profesional lagi cara dia kerja, karena setiap hari adalah pembelajaran, dia makin profesional, makin tahu gimana cara dia kerja. Itu aja, mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Kalau Niki sih, Niki nggak akan pernah, kalau Niki orangnya kalau ada kemauan pasti Niki terus cari itu gitu. Kayak Niki tuh orangnya pantang menyerah. Sebelum apa yang Niki mau Niki raih, Niki nggak akan menyerah gitu. Jadi terus semangat. Ya kalau Niki sih lebih memotivasi diri Niki, gue harus lebih sukses dari yang sekarang, harus terus dan terus gitu, dengan usaha. Jadi kadang kalau sudah nggak ada tempat lagi, ya palingan Niki suka pantai, ke pantai teriak-teriak orang gila gitu, wah kayak gitu, udah kelar. Dulu Niki punya sahabat tapi sudah meninggal gitu, dan sampai sekarang Niki nggak mau punya sahabat lagi karena sahabat Niki yang ternyata Niki bilang sahabat merumuskan Niki sendiri ke Polda.